Alright cuy, selamat pagi cuy. Alright cuy, selamat pagi cuy. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya di situ ya. Oke, kita pagi hari ini mau riding cuy. Berangkat kerja dulu cuy. Oke, jalan. Sambil berangkat kerja kita sambil ngobrol-ngobrol ya cuy. Jadi gimana kabarnya hari ini cuy? Sehat ya? Sehat lah. Jangan lupa sarapan cuy, karena pagi hari itu kita harus sarapan supaya kita punya energi buat menjalani aktivitas siang hari cuy ya gitu dong. Oke cuy, kemarin kita habis ngobrol-ngobrol cuy ya, bahas tentang perbedaan motor ya cuy ya, antara 4 silinder sama 2 silinder, tetapi dengan cc yang sama. Ada juga yang 1 silinder cuy. Contohnya eh aku sambil tutup helmnya cuy ya, karena debunya banyak. Contohnya motor 250 cc cuy, yang 1 silinder itu yaitu Scorpio cuy. Scorpio itu cc-nya 250 cuy, tapi silindernya cuma satu. Ada lagi yang 250 itu kayak Ninja 250 Fi, R25, sama CBR 250 RR cuy, sama ZX 25R itu beda cuy. Kalau yang aku sebutin tiga tadi cuy, itu 2 silinder cuy. Ninja 250 R. Oh, ada juga yang 250 cc cuy, 1 silinder. Itu Kawasaki Ninja 250 mono cuy, mono. Itu 250 cc cuy, cuman 1 silinder, jadi dia mono. Nah, itu udah pasti beda ya cuy ya. Eh, Konsumsi bahan bakarnya cuy, sama top speed cuy. Kalau kita bicara torsi power itu beda cuy. Cc-nya sama, cuman silinder itu sangat mempengaruhi signifikan cuy, antara top speed sama power yang dihasilkan cuy. Perbandingannya yaitu ketika motor 2 silinder yang 250 cc dibandingkan dengan motor yang 250 cc yang 1 silinder, itu konsumsi bahan bakarnya beda banget cuy. Jadi yang 250 2 silinder itu lebih boros cuy, boros banget. Jadi kerasanya itu kayak hampir-hampir mirip motor 2 tak cuy, bahkan bisa ngelebihi 2 tak borosnya cuy. Nah, jadi seperti itu cuy. Terus apalagi yang ZX25R bang gitu, aduh itu beneran cuy boros cuy. Jadi kalau ZX25RR tuh cuy, akan gini-gini juga apa, rasa ingin tahu tuh tinggi banget cuy tentang otomotif cuy, apalagi dunia permotoran cuy ya. Jadi bisa sharing-sharing buat kalian cuy, supaya kita nambah wawasan sama-sama. Jadi ZX25R tuh nggak cocok cuy kalau untuk apa harian cuy, karena konsumsi bahan bakarnya itu boros banget cuy, boros banget. Misalnya ya, misalnya ini aku apa, kasih permisalan aja deh. Kalau akurasinya nggak tahu bener apa enggak ya cuy ya. Yang pasti permisalannya itu hampir apa sepenuhnya benar cuy. Misalnya motor yang 250 cc cuy, yang 1 silinder itu bisa menempuh jarak 60 km misalnya dalam 1 liter bahan bakar minyak cuy. Nah itu kalau yang 2 silinder itu bisa hampir-hampir setengahnya doang cuy, cuman 30 km cuy, 1 liter bahan bakarnya. Nah apalagi yang ZX25R cuy, itu udah pasti boros banget, bisa sampai apa, cuman 20 km doang cuy seliternya. Jadi menurutku nggak worth it banget cuy itu cuy. Terus yang kedua, faktor kedua yaitu pemilihan jenis bahan bakar cuy. Kalau yang ZX25R tuh udah pasti Pertamax turbo cuy, minimal tuh Pertamax, itu pun kalau terpaksa cuy. Nah bedanya lagi sama yang 250 RR, cuman yang 2 silinder itu Pertamax masih bisa cuy. Jadi loh, kenapa sih bang kok harus Pertamax turbo? Contohnya cuy, agar kompresi motornya itu dapat cuy.
Karena kalau yang ZX25R itu pakai premium atau Pertamax itu udah pasti tenaganya nggak dapet cuy. Terus itu bisa ngerusak mesin cuy, karena kan teknologi mesinnya itu udah yang mutakhir cuy, udah yang terbaru gitu. Jadi itu sangat berbahaya cuy kalau dia harus pakai Pertalite atau Pertamax cuy. Nah, jadi seperti itu cuy. Terus faktor penentu lain yaitu spare partnya cuy. 250 cc yang beda-beda silinder itu spare partnya bener-bener fantastis cuy. Apa perbedaannya tuh, perbedaannya atau gapnya tuh fantastis banget cuy. Contohnya ketika kalian milih Ninja 250 Fi atau CBR 250 RR atau R15 cuy, kan harus siap itu cuy, pengeluaran cuy. Siap pengeluaran yang lumayan cukup besar cuy. Contohnya kayak penggantian spare part atau servis rutinitas gitu cuy. Contohnya servis oli cuy. Itu olinya minimal 1,8 liter cuy. Olinya. Karena 2 silinder yang pasti olinya lebih banyak daripada yang 1 silinder cuy. Nah, biasanya kan ganti oli itu cuman ya kalau motor-motor biasa paling 60-70 cuy. Atau paling-paling 100.000 deh yang bagus gitu olinya. Nah, kalau yang 2 silinder cuy bisa sampai 250-an cuy. Itu sama bersihin filter olinya, sama servis. Ya pokoknya minimal segitu ya cuy ya. Aku nggak matokin harga segitu. Nah, apalagi yang ZX25R cuy, waduh. Itu minimal 500 cuy. Kalian servis ganti oli sama servis ringan doang, kayak cek-cek filter itu minimal 500 cuy. Jadi kalian harus siap itu ya cuy ya, sebelum memutuskan untuk memikat atau memilih kendaraan cuy. Jadi kalian harus siap itu, harus spend money ke situ ya cuy ya. Itu tiap bulannya cuy. Belum lagi penggantian part-part yang lain cuy. Contohnya kan biasanya yang sering kegores tuh apa ya? Sering kegores, yang sering ganti tuh. Ya mungkin kayak pernak-pernik aksesoris gitu cuy. Aksesoris aftermarket kayak variasi-variasi gitu. Yang 250 cc yang 2 silinder aja itu mahal cuy. Apalagi yang ZX25R cuy, udah pasti. Aku lihat review juga di YouTube cuy, itu bisa sampai jutaan cuy, tergantung merek sama sama bahan lagi cuy. Tapi rata-rata yang ZX25R tuh material yang digunakan cuy, variasi-variasinya tuh udah pasti yang kualitas terbaik cuy. Jadi kayak part-part yang kecil-kecil kayak handle tangan, handle rem itu aja jutaan cuy. Contohnya hand grip aja bisa sampai 1.500.000 cuy. Itu yang merek biasa. Belum lagi itu cuy kayak kalian mau ganti-ganti tambahan-tambahan motor kayak penutup baut segala macam itu lebih mahal cuy. Kayak penutup baut aja mungkin satu bijinya bisa 150-an cuy yang ZX25R. Kalau kalian pengen tahu kayak part-part variasi gitu berapa harganya, itu banyak cuy review di YouTube cuy. Aku juga senang banget ngikutin yang gitu-gitu cuy. Jadi kayak menambah wawasan kita gitu cuy. Nah, jadi kalau ZX25R tuh cuy udah pasti ya keunggulan pertama suaranya tuh beda cuy. Beda banget. Kalian kalau benar-benar teliti sama motor cuy, pasti kalian ngerti kok kayak malam-malam ada suara motor gitu cuy ngebut gitu, pasti ngerti kok itu motor apa cuy. Jadi kalau aku lihat-lihat tuh cuy ya, berdasarkan pengalamanku cuy, motor ngebut tuh speeding dari belakang tuh, aku udah ngerti ini pasti 2 silinder, ini 4 silinder. Jadi sangat-sangat berbeda cuy suaranya cuy. Mungkin bentuknya mirip-mirip cuy. Kalau kita lihat bentuknya doang, aduh ini motor kayak motor ini nih, bentuknya sangat mirip cuy. Aduh ini lampu merah cuy. Harus berhenti. Bentuknya mirip-mirip cuy. Cuman suaranya itu beda banget cuy. Jadi kita nggak bisa bohong kalau masalah suara cuy ya. Bentuknya mirip cuman suaranya itu sangat berbeda cuy. Gitu cuy.
Jadi cuy, kita lagi apa, lagi berhenti di lampu merah cuy. Eh, lagi berhenti di lampu merah, nggak terlalu lama sih lampu merahnya, sekitar sekitar 5 menitan doang cuy. Jadi karena panas banget cuy. Ya gitu ya cuy ya. Terus apalagi ya, konsumsi bahan bakar udah. Habis itu itunya cuy, gengsinya cuy, gila. Kalau kalian naik moge-moge gitu cuy, eh udah pasti ya, kayak parkir-parkir itu nggak boleh sembarangan cuy. Karena ngeri banget cuy kalau sampai kegores gores kendaraan lain atau kesenggol-senggol gitu, sangat ngeri cuy. Karena kenapa ya, kalau motor-motor sport sekarang tuh cuy ya, firing itu besar-besar cuy. Jadi ketika firingnya besar itu, kesenggol dikit atau jatuh dikit kita jalan cuy, itu rawan pecah cuy. Nah kalau pecah itu kalian nggak bisa ganti sebelah doang, kalian harus ganti satu set cuy, satu set kiri kanan, kalau enggak satu set sampai ke belakangnya cuy. Nah gitu cuy, itu kalian harus beli baru ya cuy ya, nggak ada orang yang jual apa. Kalau motor-motor biasa mah kayak bebek-bebek Supra apalagi itu banyak cuy kanibalannya cuy. Maksudnya kanibal itu kayak part-part yang original yang dilepas terus dijual tuh banyak cuy. Cuman kalau motor yang ekspensif kayak ZX25R tuh cuy, nggak ada cuy. Orang nggak jual itu cuy. Orang rusak mungkin disimpan cuy. Jadi mau nggak mau kalian harus beli baru cuy. Dan itu harganya wow banget cuy, bisa puluhan juta cuy. Gitu ya. Nah gitu cuy. Jadi kayak kos yang harus kalian keluarin per bulannya itu sangat fantastis juga cuy. Nah, tapi sebanding cuy, kalian hobi kecepatan, hobi power sama apa, gengsi-gengsi gitu, hedon-hedon gitu cuy. Waduh, itu top banget cuy, ajib banget. Kayak itu udah maksimal cuy. Udah keren pokoknya cuy. Jadi segala sesuatu itu ada plus minusnya ya cuy ya. Jadi segala sesuatu itu ada plus minusnya. Terus terus plusnya apa, minusnya apa, kalian harus pertimbangkan itu ya cuy ya, supaya kita sama-sama enak gitu cuy ketika memilih untuk memutuskan kendaraan apa yang harus kita pakai untuk harian. Iya. Oke cuy, terima kasih cuy, sampai sini dulu vlognya cuy. Aku mau closing dulu. Terima kasih ya. Dadah.